Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 8 MTS Husnul Khatimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz dan ustadzah berdoa semoga antum sekalian berada dalam kondisi sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada antum sekalian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Anandaku sekalian, dalam kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang akrab kita sebut dengan PPKN atau PKN, Ustadz dan Ustazah ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kebetulan, untuk mata pelajaran PKN di kelas 8 ini ada dua tenaga pengajar. Yang pertama adalah Ustadz Gugun Gunawan SPD, saya sendiri, dan yang kedua adalah Ustazah HN Juheni. Meskipun kegiatan belajar mengajar kita tidak melalui proses tatap muka secara langsung, namun semoga semangat antum tetap terjaga dalam mengikuti pembelajaran ini. Karena sebaik-baiknya seorang pemuda adalah dia yang mau terus belajar meningkatkan kualitas dirinya. Dan tidak ada yang lebih berharga lagi bagi kita sebagai pembelajar, yaitu semangat belajar yang kita miliki. Untuk materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang ada di kelas 8, secara keseluruhan terbagi ke dalam 6 bab. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bagian awal dari materi bab 1, yaitu yang berjudul Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelum ke inti pembelajaran materi bab 2 ini, ada dua hal yang harus antum ketahui. Yang pertama adalah terkait kompetensi dasar dan yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar materi bab 1 ini terbagi ke dalam dua aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan dan yang kedua ada aspek keterampilan. Kompetensi dasar aspek pengetahuan yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan aspek keterampilan yaitu mengadopsi peran teladan tokoh-tokoh nasional dalam kedudukan dan fungsinya pada perumusan Pancasila. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi bab ini, antum sekalian diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menjelaskan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian dasar negara dan pandangan hidup. Keempat, memberi contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap bangunan yang ada di muka bumi ini tentunya membutuhkan dasar atau fondasi yang kokoh sebagai pijakannya. Baik itu bangunan rumah, gedung-gedung bertingkat, jembatan, menara, semuanya itu membutuhkan dasar negara yang kokoh. Hal ini berfungsi agar bangunan-bangunan tersebut tidak mudah runtuh atau ambruk ketika ada hal-hal yang mengancam keberadaan mereka, seperti ada ombak yang menerjang, ada badai yang menghantam, ada gempa yang mengguncang. Mereka akan berdiri dengan kokoh. Karena apa? Karena mereka sudah didirikan dengan dasar fondasi yang kuat. Bagi negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang besar, yang wilayahnya sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan dihuni oleh berbagai macam jenis manusia yang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada latar belakang agama, ras, suku, budaya, etnis, bahasa, yang semuanya itu serba berbeda-beda. Tentu membutuhkan dasar negara yang kokoh, yang mampu menengahi kepentingan-kepentingan dari seluruh warga negara yang berbeda-beda tersebut, agar tidak ada satupun warga negara yang merasa dianaktirikan. Tidak ada satupun warga negara yang dianggap menjadi warga negara kelas 2. Dan semuanya tentu merasa dianggap sama, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi. Dalam proses perumusan dasar negara, para pendiri negara kita ini telah bersusah payah mencari bentuk dasar negara apa yang cocok digunakan bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman tersebut.
Setelah melalui proses diskusi yang panjang, akhirnya mereka bersepakat bahwa dasar negara yang akan digunakan oleh negara Indonesia setelah nanti merdeka adalah Pancasila. Dan sampai sekarang kita mengenal dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Hal ini atas dasar kesepakatan luhur yang telah dibuat oleh para pendiri negara kita ini. Sekarang kita bahas bagaimana kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya seperti pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Negara bisa disebut negara jika dia memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat berdirinya negara. Negara harus punya pemerintahan, negara harus punya wilayah, negara harus punya rakyat. Kurang satu saja itu tidak bisa disebut negara. Punya pemerintahan, punya wilayah, tapi tidak punya rakyat, itu tidak bisa disebut negara. Punya pemerintah, punya rakyat, tapi tidak punya wilayah, itu juga tidak bisa disebut negara. Punya wilayah, punya rakyat, tapi tidak punya pemerintah, itu pun sama, tidak bisa disebut negara. Ketiganya ini harus ada. Dan ketiganya ini harus diatur. Untuk mengaturnya membutuhkan suatu sumber kaidah hukum. Kaidah hukum di sini maksudnya adalah sebagai sumber nilai yang nantinya akan digunakan untuk mengatur ketiga unsur-unsur tersebut. Mengaturnya melalui apa? Melalui peraturan perundang-undangan. Setelah kita tahu fungsi Pancasila sebagai dasar negara, kita pun harus tahu bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila itu menjadi dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Negara ini tentu melangsungkan kehidupannya melalui berbagai macam aktivitas. Ada aktivitas pembangunan, ada aktivitas penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya, ada aktivitas jaminan kesehatan bagi warga negaranya, aktivitas mengembangkan kehidupan ekonomi. Semuanya itu membutuhkan dasar pijakan. Dasar pijakan yang sudah disepakati untuk mengatur atau menyelenggarakan kehidupan bernegara tersebut itu sudah disepakati, yaitu Pancasila tadi. Lalu yang ketiga, apa arti penting Pancasila sebagai dasar negara? Arti penting Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila dijadikan dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Baik kedudukan, fungsi, ataupun arti penting Pancasila sebagai dasar negara ini mempunyai konsekuensi, yaitu apa? Pancasila harus dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya apa? Maksudnya segala bentuk hukum atau aturan atau yang lebih dikenal dengan aturan perundang-undangan ini sumber nilainya harus berdasarkan Pancasila. Sebagai contoh, UUD 45 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia itu sumber nilainya berasal dari Pancasila. Maka peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD 45 pun sama, itu harus sesuai dengan Pancasila. TAP MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah tingkat provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, semuanya itu tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Dan jika bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka peraturan perundang-undangan yang tadi Ustadz sudah sebutkan, maka itu bisa diganti, dicabut, atau dihapus. Dan tidak bisa lagi dijadikan sebagai dasar hukum. Kita ambil contoh seperti ini. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 3 disebutkan,
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya misal ada undang-undang, misalkan Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba ini justru isinya malah lebih banyak menguntungkan kaum pengusaha, kaum kapitalisnya saja. Sementara rakyatnya hidup dibiarkan di dalam kesengsaraannya dan tidak dapat menikmati kemakmuran sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Padahal jelas ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup. Di dalam kehidupannya, manusia membutuhkan yang namanya pegangan hidup, atau pedoman hidup, atau kompas kehidupan. Pegangan hidup ini penting dimiliki oleh manusia, agar dia tidak terombang-ambing ketika dia menghadapi masalah-masalah di tengah-tengah kehidupannya. Kompas kehidupan ini penting bagi manusia agar dia mempunyai penuntun arah ketika dia ingin mencapai tujuan hidupnya atau cita-cita hidupnya. Bagi bangsa Indonesia, pandangan hidupnya adalah Pancasila. Sehingga segala tindakan manusia, baik itu sikapnya, kebijakannya, cita-citanya, itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan pandangan hidup Pancasila ini, manusia memiliki acuan untuk menata hubungan dengan dirinya sendiri, untuk menata hubungan dengan masyarakatnya, untuk menata hubungan dengan lingkungan sekitarnya, untuk menata hubungan dengan Tuhannya. Agar apa? Agar tercipta kehidupan yang harmonis di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia yang begitu beragam ini. Lalu mungkin ada yang bertanya, kok kenapa pandangan hidup kita harus sesuai dengan Pancasila? Bukankah kita umat beragama yang memiliki kitab suci yang seharusnya dijadikan pedoman hidup kita atau pandangan hidup kita? Yang jelas, yang harus kita pahami bersama bahwa Pancasila itu tidaklah bertentangan dengan ajaran agama. Walaupun Pancasila sendiri bukan agama. Ingat, Pancasila itu bukanlah agama. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh ajaran agama. Sehingga, yang harus kita pahami bahwa kedudukan Pancasila dan agama itu saling sejalan dan keduanya ini saling menguatkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk lebih meyakinkan kita bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah sangat sejalan dengan ajaran agama, misalkan di Islam. Islam itu mengajarkan konsep tauhid, Qul huwallahu ahad. Pancasila pun sama, mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Misalkan lagi, sila ketiga, Pancasila mengajarkan persatuan Indonesia. Islam pun sama, mengajarkan persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ini sudah sangat membuktikan bahwa sekali lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bukanlah nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama, karena sejatinya agama dan Pancasila itu sudah sejalan. Atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama. Tinggal bagaimana kita menafsirkan ajaran Pancasila tersebut agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, khususnya bagi kita sebagai umat Islam. Sekali lagi, yang perlu kita ingat, bagi bangsa Indonesia, kedudukan Pancasila itu sebagai kalimatus shawa atau titik temu yang mampu menengahi kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia yang begitu beragam. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang tentunya bagi kita semua juga semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan materi kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi antum sekalian di dalam memahami materi tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.